wa bi'ulufi amin. Jamaah dirahmati Allah, di 2 pekan yang lalu kita sudah membahas atau sedang membahas tentang apa-apa saja yang menyebabkan bisa menghadirkan rezeki, ya, karena rezeki doa yang selalu kita tak pernah lewatkan dalam minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya rezeki yang Allah titipkan kepada kita semuanya dengan niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa sebab Allah hadirkan rezeki itu, 2 pekan yang lalu, yaitu dengan menjaga ibadah-ibadah fardunya, sholat berjamaahnya, baik sholatnya itu dalam hal adab, rukun, wajibnya, sunnahnya, kemudian khusyuk sholatnya. Ada juga yang bisa menghadirkan rezeki itu menjaga sholat duha, walaupun sholat duha itu 2 rakaat, ya, 2 rakaat minimal saja. Nah, di dalam sholat duha itu salah satu fadilahnya itu adalah kita mensedekahkan semua sendi-sendi kita. Jadi kalau di badan kita ini harus disedekahkan juga, karena ada 360 sendi ya Pak Haji ya. Jadi sendi yang dalam tubuh kita ini yang Allah titipkan kepada kita semuanya ini harus disedekahkan. Nah, sedekahnya itu lewat sholat duha. Itu fadilahnya luar biasa. Kemudian juga ada baca surat Waqiah pada malam hari ketika manusia tidur. Ya, lagi pada tidur, kita bangun malam baca Quran termasuk surat Waqiah. Kemudian juga baca surat Al-Mulk, surat Muzammil, surat Wal-Laili idza yaghsha, surat Alam-Nashrah. Nah, surat Alam-Nashrah atau kita kenal dengan Al-Insyirah. Jadi kalau anak-anak kita kan kalau lagi hafalan itu kadang-kadang enggak kenal nama suratnya. Kenalnya namanya surat Alam-Nashrah. Surat Alam-Tara, Alam-Nashrah. Kemudian hadir di masjid sebelum azan. Istiqomah dengan menjaga wudunya. Jadi kalau batal wudu. Kemudian menjaga sunnah fajar. Sunnah fajar ini mengatakan sholat qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu subuh ini sangatlah mulia. Apa yang katakan Rasul, siapa yang menjaga sholat qobliyah subuhnya antara azan dan qomat, itu pahalanya kekayaan langit dan bumi. Nah, ini sebagai motivasi buat kita semuanya agar menjaga waktu subuhnya, ya, sebelum subuhnya, kemudian sholat sunnah subuhnya, apalagi sholat subuh, dan sholat witir. Wa alla yatakallama bi kalami dunya ba'dal witri, dan hendaknya tidak banyak bicara ketika setelah sholat witir. Nah, sholat witir ini penutup sholat sunnah. Kalau kita yang biasa bangun malam, silahkan witirnya diakhirkan. Nah, kalau kita yang sulit bangun malam, yang kadang-kadang bablas, kita sudah terlalu lelah bekerja, aktivitas pagi hari sampai siang sore. Nah, dikhawatirkan kita ketinggalan sholat sunnah witirnya, maka setelah sholat isya, setelah sholat sunnah ba'diyah, witir dah. Kita pernah dengar ini dari Kiai Haji Ibnu Abdin LC ketika ada pengarahan di Masjid LDI di Pasar Pagi. Dan mereka ada keterangannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ngomongnya bangun malam tahajud? Ya sholat sunnah lagi ya nggak apa-apa, tapi jangan witir lagi. Wala yukthiru mujalasan nisa, jangan terlalu banyak kongkow. Kalau bahasa kita mah kongkow, nongkrong ngumpul sama majlis-majlis yang banyakkan perempuan. Illa indal hajati, kecuali ada kebutuhan. Jadi yang laki-laki jangan terlalu sering ngumpul sama majlis yang banyak perempuannya, kecuali ada kebutuhannya, kecuali taklim saja. Isu taklim sama ibu-ibu. Tapi kalau cuma kongkow-kongkow, ya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, hindari. Begitu juga sama. Buat yang perempuan jangan suka nongkrong-nongkrong yang kalau banyak majlis laki-lakinya. Kalau nggak ada perlunya, ya, kalau nggak penting, nggak perlu, hindari. Wa alla yatakallam bi kalamin lagwin ghairi mufidin li dinihi wa dunyahu. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara perkataan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia
nggak ada manfaatnya, baik untuk agamanya maupun dunianya. Wa qila man ishtaghala bima la ya'nihi wa yafutuhu ma ya'nihi. Dan dikatakan siapa aja orang yang sibuk mengerjakan semua yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan tertinggal apa-apa yang manfaat buat dirinya. Kalau sibuk sama sesuatu yang nggak manfaat, maka yang manfaat akan ditinggalkan darinya. Di sebaliknya begitu. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dalam satu hadis gitu. Termasuk dari kebagusan keindahan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada manfaatnya tinggalin. Qala Bazro Jamhar, berkata Imam Jamhar, Bazro Jamhar, idza ra'aita rajula yukthirul kalam fastaiqin bi jununihi. Jika Anda melihat seorang laki-laki yang banyak ngomongnya, fastaiqin, maka yakinlah bi jununihi, dengan ketidakwarasannya. Jadi kalau ada orang yang banyak ngomong di sini, cek Sunda mah gelok gitu, nggak waras. Qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Ali, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, idza tammal aqlu. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, jika sempurna akal seseorang, naqsul kalamu. Kalau akal seorang itu sempurna, maka ia pasti sedikit ngomongnya, berkurang bicaranya. Karena hati-hati, karena tidak akan bicara sesuatu yang kalau nggak penting. Di dalam Quran dikatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz pun dari lisan kita kecuali sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat. Jadi hati-hati bicaranya. Qala al-musannifu, berkata pengarang kitab ini rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, ittafaqali, saya sepakat fi hadza, dalam hal ini nih. Dalam hal ini maksudnya orang-orang yang banyak ngomongnya, nggak sempurna akalnya, tapi orang yang sempurna akalnya, maka sebaliknya dia akan sedikit bicaranya. Saya sepakat fi hadzal ma'na syi'run, satu buah syair. Apa kata satu syair tersebut? Idza tamma aqlul mar'i, jika sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, maka pasti bicaranya sedikit, kecuali dia bicara tapi sesuatu yang manfaat. Wa aikin, dan yakinkanlah bihaqil mar'i, dengan dungunya seseorang itu, dengan kedunguan seorang tersebut, in kana mukthiran, kalau banyak bicara. Jadi ini kata syair, kalau orang yang akalnya sempurna, akalnya digunakan, akalnya dipakai lebih tinggi daripada dia pakailah pokoknya, maka dia akan sedikit bicara. Kalaupun bicara, sesuatu yang selalu manfaatnya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang banyak bicara, bicaranya itu enggak manfaat, ya, maka dia adalah orang yang dungu, atau mungkin kita sebut dengan dablek. Kalau lagi di atas disebutnya apa? Enggak waras. Wa qala akhar, dan berkata yang lain, an-nutqu zainun, bicara itu adalah perhiasan, wasukutu salamatun, dan diam itu adalah keselamatan. Bicara itu adalah perhiasan dan diam itu keselamatan. Makanya kata Gus Dur, semakin banyak bicara akan semakin banyak nanti berbuat kesalahan. Diam itu selamat, bicara juga perhiasan. Tapi bicara perhiasan ini bicara sesuatu yang manfaat, yang mengandung kebaikan. Faidan ataqta fala takun mukhtaron. Maka jika engkau bicara, maka janganlah banyak bicara. Ma in nadimta ala sukuti marratin. Selama kita menyesal ketika kita diam satu kali, walaqad nadimta alal kalami miraron, dan sungguh juga kita harus menyesal kalau kita banyak bicara berkali-kali. Kalau kita diam menyesal sekali kita diam itu menyesal, maka sebaliknya juga sama. Kalau kita banyak bicara, maka juga kita harus lebih menyesal.
Wa mimma yazidu fil rizki, dan apa-apa saja yang menyebabkan menambah rezeki, ayakula berkata, mengatakan, mengucapkan kulla yaumin ba'da syiqaqil fajri, berkata, mengucapkan setiap ba'da terbitnya fajar, ba'da syiqaqil fajri, ya, setelah terbitnya fajar, ila waqti sholati, sampai waktu sholat. Ya, kalau bapak ibu kita semuanya pengen menambah rezeki kita, ini ada wirid atau kalimat ucapan yang kita baca setiap ba'da terbitnya fajar, ya, sampai waktu sholat. Apa bacanya? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrotin, 100 kali. Nah, kenapa di sini diterangkan di syarah kitab Ta'limul Muta'allim ini? Kenapa ini bisa mendatangkan rezeki? Di sini ada tasbih, subhanallah. Kemudian ada tahmid, wa bihamdihi, memuji Allah. Ada astagfirullah, ada ucapan istighfar. Karena di dalam hadis, di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum midrara wa yumidkum bi amwali wa banina. Ini janjinya. Istighfarlah, minta ampunlah kamu kepada Allah, rabbakum, kepada Tuhanmu. Ini dalam Quran ini dikatakan. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, innahu, semuanya Allah, kana ghafara, adalah maha pengampun, yursilis samaa. Nah, ini jawab syarat. Jadi ketika perintah, kemudian kalau dalam apa kaidah nahwu ya, ada jawab syarat, jawab. Ud'uni, kalau di Quran ada perintah, astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepada Allah, berdoalah kepadaku, kata Allah. Astajib artinya pasti aku kabulkan. Mudah-mudahan yang kita kaji, yang kita baca, semuanya memberikan manfaat buat saya pribadi khususnya dan buat kita semuanya. Dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.